الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنام السيد الكونين والثقلان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه نجباء البررات الكرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية. أما بعد، أصحاب الفضيلة para alim, para sepuh bini sepuh, mobil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, segenap Kepala Seksi dan Penyelenggara, serta rekan-rekan ASN di lingkungan Kementerian Agama, jamaah mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Pertama dan terutama tentunya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini, hari yang ke-28 penghujung bulan November, hari-hari yang sangat krusial pertempuran antara nyanda dan tidak nyanda. Kita semua masih tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan itu adalah yang terpenting bagi kita, bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata sangat luas dan sangat banyak. Sedemikian banyaknya sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Bahkan kita tidak mungkin untuk bisa menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat dari Allah, jelas tidak akan sampai. Jangan jauh-jauh nikmat yang ada di luar kita, yang ada di dalam diri kita saja kita tidak dapat menghitungnya. Setiap hari kita bernafas, pernahkah kita menghitung nafas kita? Kita tidak pernah menghitung nafas kita. Padahal nafas itu setiap tarikannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nafas kita berhenti, maka khatibul ada wa khatibul syahwat akan berhenti pula kenikmatan, kelazatan dan syahwat. Jadi satu tarikan nafas adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita tidak pernah menghitung berapa menit, satu menit berapa tarikan nafas, kita tidak pernah menghitung. Baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan ngos-ngosan. Kemudian ngos-ngosan. Demikian pula detak jantung kita yang semenjak kita 4 bulan dalam kandungan sudah mulai bekerja memompa darah ke seluruh tubuh kita. Pernahkah kita menghitung detak jantung kita? Tidak pernah. Dan itu tidak akan pernah berhenti, jantung selalu bergetar memompa darah ke seluruh tubuh. Dia akan berhenti setelah akhir dari kehidupan kita. Dan itu kita tidak pernah menghitung berapa detak jantung yang kita miliki setiap menitnya, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan berbeda. Itu kan akhirnya. Jadi banyak sekali nikmat. Kita dirasa tergantung dengan nikmat awal bulan saja, sehingga ketika di akhir bulan kemudian menjadi deg-degan, tidak nyaman. Nikmat banyak sekali, sementara kita hanya
diperintah oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, uswah suri tauladan, yang kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jika kita ingin mendapatkan, jika kita cinta kepada Allah, mengharap ridho dari Allah, mengharap kenikmatan di akhirat, maka ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga tidak ada jalan lain hidup kita ini kecuali dengan mengikuti jejak perjalanan syariat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasulullah karena kita diperintah ini nawaitu antusolya ala nabi in isalan alhamdulillah. Kita berniat berselawat kepada Nabi karena adanya perintah dari Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Takriman wa ta'ziman, kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa benar apa yang ada pada jati diri Rasulullah akhlak yang sangat agung. Dan yang terakhir kita membaca salawat adalah karena syukur kita rindu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjumpaan yang kita telah di akhirat dan mendapatkan syafaat syafaatul udma. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian suratul Baqarah, kemarin sudah sampai pada ayat yang kelima. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima memuat mengandung tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan pada akhirat mereka percaya dan mereka orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat 7 ini mengandung tentang ciri-ciri orang-orang kafir, golongan orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzab
sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, a'andzartahum, engkau berikan peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallah, Allah Ta'ala telah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, mengunci hati mereka, wala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wala absarihim, dan penglihatan mereka, dengan apa hisyawah menutup, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat itu pada peristiwa perang Al-Ahzab. Perang Ahzab, Ahzab itu maknanya koalisi, jadi persekutuan antara orang-orang kafir, orang-orang munafik, Yahudi, Nasrani bersatu dalam koalisi namanya Al-Ahzab, berhadapan dengan masukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah itu merasa, kenapa mereka kok tidak mau beriman, tetap di dalam kekufuran. Padahal Rasulullah sangat mengharapkan mereka itu bisa beriman. Aturnya ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Hitopnya orang kafir di sini, kalau di dalam tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain. Tafsir Jalalain itu dinamakan Jalalain, maknanya dua orang namanya Jalal. Jadi dua orang namanya Jalal, isim tasniahnya menjadi Jalalain, karena dikarang disusun oleh dua orang ulama. Yang pertama namanya Jalaluddin Ma'ali, kemudian karena beliau meninggal, baru ditafsiri dari surat Al-Kahfi sampai Anas, kemudian diteruskan oleh murid beliau namanya Jalaluddin As-Suyuti, maka namanya Jalalain, meneruskan dari surat Al-Baqarah sampai Al-Kahfi. Ini Jalaluddin As-Suyuti termasuk yang mufassir, juga fuqaha, ahli fikih, yang sering terkenal istilah dari Imam Jalaluddin As-Suyuti itu nawa wala shola, shola wala nawa. Itu istilah populer. Nawa wala shola, shola wala nawa. Ini terkait dengan makmum masbuk sholat Jumat. Ini sholat Jumat tapi makmumnya masbuk. Ini bisa jadi referensi bagi kita yang suka tinggal di hari Jumat. Karena pengalaman pribadi saya begitu. Sholat Jumat itu yang wajib ikut imam itu 1 rakaat. Kalau masih nyampe 1 rakaat dapat imam, dia hanya cukup meneruskan 1 rakaat. Tetapi kalau dia masuk di akhir rakaat dan tidak menangi ruku'e imam, ini sholat Jumat kok bisa karena itu tadi saya dalam perjalanan jaga begitu jalan dari Jumat pas jam 11 ada suara qiraat di masjid, kamu belum ada jalan mana itu dia ada pertama ternyata orang muslim. Begitu orang muslim ada wudu komat orangnya enggak, begitu ada imam di rakaat yang
kedua. Kemudian begitu takbir rakaat kedua imamnya sudah rukuk i'tidal. Padahal makmum apabila tertinggal rukuknya imam, dia tidak dianggap menjadi satu rakaat. Sehingga apabila kita makmum sholat Jumat tidak menangi rukuk imam wis i'tidal di rakaat yang terakhir, maka kita tetap niatnya sholat Jumat. Sholat kalau Jumat tetap 2 rakaat, tetap ikut imam. Tapi karena kita tertinggal masbuknya itu, akhirnya harus menambah berapa? 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. Ini namanya sholat wala nawa, nawal wala sholat wala nawa. Itu orang nawal wala sholat niat, tapi tidak sesuai dengan sholatnya. Karena kita niat itu sholat Jumat, karena kita tertinggal masbuk terakhir, menambah 4 rakaat menjadi sholatnya. Tapi tadi dia hanya sholat wala, kita sholat duduk, tapi tadi dia adalah sholat Jumat. Nah, ini pengalaman mawon. Di dalam tafsir dikatakan kitabnya Ka'abi Jahlin wa Abi Lahabin wa Ghairuhu, bahwa yang namanya disebut al-kafirun itu adalah kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab dan sekutu-sekutunya. Itu yang mendapatkan kitab di dalam ayat ini. Jadi mereka-mereka itu yang sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi mereka memberi peringatan ataupun tidak, tetap saja. Punya 2 mata tapi tidak melihat, punya 2 telinga tapi tidak mendengar, yang buta, yang buta, yang buta. Jadi pas enak kalau gitu. Kenapa demikian? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun. Allah sudah mengunci hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka akan kebesaran Allah. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Dia itu adalah ketua atau pemimpin suku, seorang yang cerdas, pandai, tetapi dia tertutup mata hatinya. Dia mengetahui bahwa Rasulullah itu memang benar-benar utusan, dan Quran yang diturunkan kepada Nabi itu memang benar-benar bukan buatan atau susunan dari Muhammad. Tapi dia tetap tidak percaya karena kesombongannya. Dia itu senang mendengar Quran. Kalau bila Quran dibaca itu dia sangat senang. Sehingga kadang-kadang dia itu rindu mendengar Quran yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tadi kesombongan yang menutupinya, dia gengsi. Tapi karena rasa rindu yang sangat menderu-deru, sehingga dia sempatkan di tengah malam keluar dari rumah, mengendap-endap hanya untuk mendengarkan Quran yang dibaca oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendekat ke kamar Rasulullah. Di sisi lain ada juga tokoh-tokoh yang sama seperti Abu Jahal. Dia rindu dengan suara-suara Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian mengendap-endap di sisi lain. Akhirnya Abu Jahal mundur, sehingga mundur, nangko jalan ketemu bokong maknun. Dapat sangkan yang ini, dapat ini Quran diwasa, terus perasaan ngomong-ngomong. Jadi seperti itu karena sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita adalah alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, meskipun kita Islam turunan iman kita adalah iman turunan dari ayat untuk kita semua, bukan naturalisasi. Maka yang perlu kita lakukan bagaimana kita menjaga keimanan ini agar tidak jatuh terhadap kekufuran.
Yobus iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, fluktuatif. Ada 4 golongan iman. Yang pertama adalah yang selalu stabil, konsisten. Imannya para malaikat. Imannya para malaikat tidak berkurang juga tidak bertambah, stabil. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'maru. Selalu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintah itu malaikat, karena mereka tidak punya nafsu. Begitu ada cewek-cewek di depannya yang tidak akan siul-siul malaikat. Begitu kalau sampai. Yang kedua adalah iman yang selalu bertambah. Baliyazat selalu bertambah, bahkan bertambah. Itu imannya para nabi, para rasul. Betapapun besarnya ujian dan cobaan akan semakin menambah iman. Yang ketiga adalah yang selalu kurang, yang yaitu imannya para iblis, setan. Itu selalu kurang, selalu berkurang. Dan kita itu ada di tengah-tengah, yazidu wa yanqus. Sehingga tidak ada jaminan kita itu bisa membawa iman kita sampai akhir hayat kalau tidak kita jaga. Kita bisa lihat cerita-cerita hikayat klasik, bagaimana seorang Barseso, seorang ahli ibadah yang punya santri 70.000 dapat terbang semua. Santri kita mulai bisa terbang. Saya punya santri bisa terbang tapi terbangan. Menerbang. Jadi terbang. Terbang itu kayak ditabuh kali motor kalau ada. Bagaimana seorang yang namanya sahabat yang dijuluki sebagai imamatul masjid, hamamatul masjid, yaitu Sa'labah. Julukannya hamamatul masjid, merpatinya masjid. Itu masjid ini koyo Bekubang. Nanti Bekubang ini Mahbero. Bekubang namanya Mahbero. Itu tidak pernah lepas dari masjid. Melayu dari mana dari masjid ini? Melayu mana dari masjid Sa'labah. Tetapi mereka kemudian akhir hayatnya tidak membawa iman. Itu tidak jaminan bagi kita semua. Maka hendaknya kita bagaimana menjaga agar iman yang ada di jiwa kita ini tetap ada lestari sampai akhir hayat ini. Ibarat tubuh kita ini adalah komputer, ada di dalamnya namanya software hati, di dalamnya ada data iman dan seterusnya. Yang itu harus kita jaga, kita lindungi dari virus-virus. Karena kalau kena virus, iman kita bisa luntur, bahkan bisa akhir. Dan ini akan terjadi pada setiap manusia. Maka Rasulullah pernah memerintah kepada para sahabat untuk selalu update iman. Ya, iman itu harus sudah diupdate. Kalau tidak, kena virus bisa hilang. Bagaimana perintah Rasulullah? Jadidu imanakum. Wahai sahabat, jadidu imanakum. Update-lah, perbaharulah iman kamu semua. Jadi jangan sampai usang, jangan sampai iman kita tertinggal. Ibarat aplikasi harus nanti ketinggalan zaman, harus selalu update. Iman juga harus selalu diupdate. Jadidu imanakum. Sahabat juga kemudian bertanya, kaifa najidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami mengupdate iman agar iman ini selalu baru? Padahal iman adalah sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Kalau bangunan itu bisa diperbaharui, direnovasi, baju bisa ganti. Tetapi iman bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, aksaru qawlan la ilaha illallah. Maka untuk memperbaharui iman, banyak-banyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Itu adalah untuk update iman kita. Karena dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan yang wajib disembah lawan hak ing dalam wujudin illallah kecuali Gusti Allah.
selalu begitu hati kita membaca kalimat la ilaha illallah, maka iman kita terpakai menjadi baru, menjadi semakin kokoh dan semakin kuat. Bahkan apabila itu kita bawa sampai akhir hayat kita, maka akhir hayat kita akan memenuhi panggilan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir kalimat pungkasan pecahnya nyawa membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan surga, karena kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Saudara demikian sudah jam 8 sesuai dengan kesepakatan. Itu tak terlatih bisa dengan jam 12. Dengan kesepakatan kita tidak boleh mengingkari sebuah kesepakatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan jazilan jamilan. Allahumma rabbana la tada'lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la 'asiran illa yassarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina al-jannata ma'al abrar rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtarimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Taqabbalallahu minna wa minkum.